Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Intan. Hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Tema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran ketiga yaitu mutualisme dan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, yang pertama yaitu kalian nanti dapat menganalisis informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tujuan yang kedua, anak-anak nanti akan dapat membuat peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan yang keempat, anak-anak nanti dapat membuat laporan tentang ciri-ciri hewan berkaitan habitatnya dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Anak-anak, kerjasama itu diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kita akan membaca tentang pertempuran Ambarawa. Simak ya anak-anak ya. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Nyica. Namun, ketika pasukan sekutu dan Nica telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat dengan pasukan gabungan Inggris dan Nica. Insiden tersebut berhenti setelah Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat dengan pasukan gabungan Inggris dan Nica. Insiden tersebut berhenti setelah Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, terjadi pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari dua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palang Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Anak-anak, kalian telah membaca tentang pertempuran Ambarawa. Nah, anak-anak, kita akan membuat peta pikiran. Peta pikiran ini membantu kita untuk menemukan informasi penting dalam teks bacaan. Pertempuran Ambarawa. Nah, dalam membuat peta pikiran agar lebih mudah, kita akan menggunakan kata tanya. Kata tanya yang pertama adalah
Apa? Pertanyaannya, apa peristiwa yang terjadi pada teks tersebut? Jawabannya pertempuran Ambarawa antara Indonesia dengan Sekutu dan Nica. Pertanyaan yang kedua, kapan? Dengan pertanyaan kapan Indonesia dapat merebut Ambarawa? Jawabannya pada tanggal 15 Desember 1945. Pertanyaan yang kedua yaitu di mana? Di mana terjadinya pertempuran tersebut? Jawabannya di Ambarawa. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, siapa? Dengan pertanyaan seperti ini, siapa yang terlibat dalam pertempuran tersebut? Yang terlibat dalam pertempuran tersebut berdasarkan teks yang kita baca yaitu Tentara Sekutu, Nica, Kolonel Sudirman. Pertanyaan berikutnya yaitu mengapa? Dengan pertanyaan mengapa bisa terjadi pertempuran tersebut? Karena pihak sekutu mengingkari janji perundingan damai. Pertanyaan terakhir, bagaimana? Dengan pertanyaan, bagaimana cara Kolonel Sudirman memimpin pasukannya? Pasukan Indonesia dipimpin Kolonel Sudirman bertempur dengan taktik gelar Supit Urang. Pikirannya ya. Yang berikutnya, anak-anak, kerjasama bukan dilakukan oleh manusia saja ya, tetapi hewan juga melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan ya. Kita akan pelajari lebih lanjut bagaimana sih hewan melakukan kerjasama untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang pertama, gambar apa ini? Ya, betul sekali. Belalang ya. Yang pertama adalah kamuflase, adalah suatu metode yang memungkinkan sebuah organisme atau benda yang biasanya mudah terlihat menjadi tersamar atau sulit dibedakan dari lingkungan sekitarnya. Yang berikutnya, ya betul sekali, gambar bunglon ya, atau dia melakukan penyesuaian diri dengan mimikri. Apa itu mimikri? Mimikri adalah merupakan proses evaluasi yang terjadi pada spesies untuk menjadi sama dengan spesies lain. Selanjutnya, gambar apa ini? Ya, betul sekali, kadal dan cicak. Untuk melindungi diri, kadal dan cicak itu biasanya memutuskan ekornya atau biasa kita sebut dengan autotomi adalah sebuah perilaku hewan di mana hewan tersebut secara spontan memutuskan bagian ekornya atau organ tubuh untuk melindungi diri. Demikianlah anak-anak materi pelajaran kita hari